Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fiddin wa akhwat fillah, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih di pembahasan syarah akidah salaf. Kita masih di pembahasan tentang 3 golongan manusia yang mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat mulia radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Golongan pertama yakni munafikun, orang-orang munafik. Kemudian golongan yang kedua adalah kafirun, orang-orang kafir. 2 golongan ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk di golongan ketiga dari orang-orang yang mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat Nabi, adalah ahlul bid'ah. Yang dimaksud adalah kaum Rafidhah. Fahaddits wala haraj, maka ceritakanlah dan tidak mengapa untuk diceritakan, karena semuanya ada pada mereka. Nifaknya kaum munafik, kufurnya orang-orang kafir, itu ada pada mereka. Sikap mereka terhadap para sahabat adalah sikap antara 2 orang yang berbeda agama. Mereka telah mengkafirkan para sahabat. Mereka mengatakan bahwa sahabat itu telah murtad sesudah Nabi wafat. Para sahabat itu ashabun nar, mereka penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Orang-orang Syiah juga mengatakan tentang para sahabat bahwa mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, dan kalimat-kalimat yang lain dari keyakinan kaum Rafidhah. Kemudian beliau sampaikan di sini, tidak ragu lagi bagi seorang muslim akan kesesatan dan kekufuran ajaran Rafidhah, sebagaimana yang sudah kami terangkan dengan luas dalam beberapa kitab kami, di antaranya kitab Al-Masail jilid ketiga, kemudian Muqaddimah kitab Al-Masail jilid yang ke-10. Beliau mengarahkan kita untuk merujuk pembahasan ini di dalam kitab-kitab beliau, ada di Masail jilid ketiga, kemudian di Muqaddimah Masail jilid ke-10. Dan insyaallah ta'ala akan kami jelaskan lagi di dalam kitab kita ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang memusuhi Rasul sesudah nyata baginya hidayah dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, niscaya akan kami palingkan
akan kami sesatkan dia kemana dia itu tersesat, dan akan kami masukkan ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat yang mulia ini sudah dijelaskan di akidah nomor ke-81. Baik, para jamaah, tentu ketika dibawakan terkait dengan orang-orang Rafidhah, sejatinya mereka itu orang-orang yang menyelisihi sabil mukminin. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa ancaman bagi orang-orang yang memusuhi Rasul, kemudian mengikuti jalan selain orang-orang beriman. Nah, jalan orang-orang beriman saat itu, saat diturunkannya ayat ini, adalah jalannya para sahabat. Karena yang beriman saat itu adalah para sahabat. Maka bagaimana mungkin kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyelisihi Rasul dan para sahabat, kemudian mereka mengkafirkan para sahabat? Baik, para jamaah. Jadi siapa yang salah di sini? Tentu yang salah adalah mereka. Tidak mungkin kita menyalahkan ayat ini. Allah menyebut mereka orang-orang beriman yang kita wajib mengikuti jalan mereka dalam beragama, sedangkan orang-orang Rafidhah menyebut para sahabat itu dengan orang-orang kafir, penghuni neraka, seburuk-buruk makhluk. Baik, para jamaah, sehingga ayat ini sejatinya menjadi bantahan telak bagi mereka. Baik, ayat berikutnya surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim." Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di sini Allah sedang memuji as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa lagi mereka kalau bukan para sahabat? Allah pun memuji orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini keutamaan dari keutamaan mereka. Di antaranya radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka menunjukkan bahwa mereka ini bukan sembarangan manusia. Mereka orang-orang yang dinyatakan juga meridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini orang-orang yang ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, bergelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Ditambah lagi Allah telah mempersiapkan bagi mereka jannat, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang besar. Baik, para jamaah, ayat yang mulia ini merupakan sebesar-besar ayat yang menjelaskan kepada kita akan pujian dan keridhaan Allah kepada para sahabat semuanya. Sahabat kan ada muhajirin, ada ansar. Muhajirin itu ashabu Mekah. Mereka para sahabat dari Mekah yang berhijrah ke Madinah. Taib. Istilah muhajirin dan ansar, istilah itu sendiri sejatinya sudah merupakan laqab yang baik dari Allah. Para sahabat dari Mekah ya diistilahkan dengan muhajirin. Berarti mereka ini dinyatakan orang-orang yang berhijrah oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian para sahabat Nabi yang ada di Madinah dinyatakan sebagai al-ansar. Mereka ini kaum penolong dari sahabat mereka dari Mekah.
difasilitasi, ditolong, dibela, dilindungi oleh para sahabat dari Madinah, sehingga disematkan kepada mereka Al-Ansar. Jadi penyebutan mereka sendiri sejatinya ini sudah mengandung pujian bagi mereka, yang kemudian melekat pada diri mereka, menjadi ciri khas mereka. Ya, bagaimana lagi kalau Allah kemudian menyatakan mereka itu radhiyallahu anhum wa radhu'an. Apalagi kalau kemudian mereka dinyatakan telah dipersiapkan bagi mereka itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan mereka dinyatakan orang-orang yang mendapatkan kemenangan besar. Ini semuanya pujian bagi para sahabat Nabi. Tiba-tiba orang-orang Rafidhah menyatakan mereka orang kafir. Bagaimana ini ceritanya? Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Allah meridai orang-orang yang mengikuti perjalanan para sahabat. Lihat, ya, sampai kemudian cara beragama generasi setelahnya harus mengikut kepada cara beragama mereka. Mereka menjadi barometer di dalam menjalankan, memahami, meyakini agama ini. Karena mereka adalah produk tarbiyahnya Rasulullah, hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar Islam, memahami wahyu saat wahyu itu turun. Mereka orang yang pertama kali memahami apa yang dijelaskan Nabi tentang ayat, apa yang dijelaskan Nabi tentang hadis-hadisnya. Mereka juga orang-orang yang pertama kali yang langsung melihat contoh praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mempraktekkan ajaran Islam ini. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga siapapun yang mengikuti jejak langkah para sahabat dalam beragama, mereka akan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah akan meridhai orang-orang yang mengikuti perjalanan para sahabat, baik itu mulai dari kalangan para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Dari orang-orang alimnya ataupun orang-orang awamnya di timur dan di barat bumi. Sampai pada hari ketika kami menulis kalimat ini dan seterusnya. Sampai nanti kiamat. Semoga rahmat Allah tercurah atas mereka semua. Baik, para jamaah. Mafhumnya di sini bahwa mereka yang tidak mengikuti perjalanan para sahabat, apalagi sampai mengkafirkannya, maka berarti mereka ini tidak akan mendapatkan keridhaan Allah. Pemahaman kebalikannya kan begitu. Yang mengikuti jalannya para sahabat, mereka diridhai Allah. Berarti yang tidak, mereka dimurkai Allah, kan begitu. Bahkan zahirnya beberapa ayat di atas menunjukkan keputusan hukum yang sangat keras, bahwa mereka dinyatakan telah menentang dan melawan Rabbul Alamin disebabkan mereka telah tegak di atas kejahilan dan mengikuti hawa nafsu yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Karena di sana ada orang-orang yang kemudian memperbudak dirinya kepada hawa nafsunya. Cirinya bagaimana, ikhwan? Orang itu sudah memperbudak dirinya kepada hawa nafsunya, ya, ketika semua keinginannya itu dijadikan oleh dia sebagai Tuhannya. Ya, bahasa orang kita apa? Seenak dewe hidupnya. Ya, sekarepnya, seenak perutnya. Barakallahu fikum. Ya, tidak mau ya mengetahui batasan-batasan ya di dalam agama. Nah, orang-orang seperti ini sejatinya sudah menuhankan hawa nafsunya. Dan ahli bidah itu disebut dengan ahlul ahwa. Karena yang mereka ikuti adalah hawa nafsu. Ya, bagaimana tidak mengikuti hawa nafsu sedangkan agama ini sudah sempurna? Ya, ketika mereka kemudian membuat hal-hal yang baru di dalam Islam ini, terkait dengan keyakinan, terkait dengan pemahaman,
terkait dengan muamalah atau amaliyah, maka sejatinya mereka telah memprotes apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mereka menganggap bahwa mereka lebih tahu tentang kebaikan daripada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ada kebaikan-kebaikan yang tidak diajarkan, tidak diketahui oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka belakangan hari kemudian mengadakannya dan menganggap itu sebagai kebaikan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan keadaan seperti ini para jamaah ya tentu berbahaya. Dan itu talbisnya iblis. Ya, ketika orang itu ya dia sejatinya ada dalam kesesatan, dia merasa ada di atas hidayah. Sejatinya dia ada di atas kebatilan, tapi dia merasa berada di atas hidayah, di atas al-haq. Nauzubillah. Kenapa orang kafir bertahan para jamaah dengan kekafirannya? Kenapa kira-kira para jamaah? Kenapa orang-orang munafik, orang-orang musyrik bertahan dengan kesyirikannya, dengan kekufurannya, dengan kemunafikannya? Kenapa? Ya, karena mereka merasa berada di atas al-haq. Kami yang benar, begitu. Kalau mereka semua merasa bersalah, tentu mereka akan beriman. Mereka kalau meyakini mereka berada di atas kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, mereka berada di atas kebatilan, la amanu, pasti mereka akan beriman. Bertahannya mereka menunjukkan bahwa mereka itu merasa berada di atas kebenaran. Dan sekali lagi itu talbisnya iblis, menghias-hiasi kebatilan, keharaman, kemaksiatan, dosa, kekufuran, kebid'ahan, dihias-hiasi oleh syaitan bahwa itu adalah al-haq, kebenaran. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka orang-orang yang kemudian akhirnya meninggalkan kekufurannya dan masuk Islam, itu orang-orang yang sadar bahwa selama ini mereka berada di atas kebatilan. Dan keadaan seperti ini dararun azim, bahaya yang sangat besar. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fath ayat ke-18. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang beriman ketika mereka berjanji setia, berbaiat kepadamu di bawah pohon. Peristiwa baiat apa para jamaah? Yang di bawah pohon itu? Baiat ridwan. Ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat dengan waktunya. Ini ayat juga sebagaimana sebelumnya menegaskan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman yang berbaiat di bawah pohon, menyatakan janji setia kepada Nabi. Siapa mereka ini? Para sahabat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ayat yang lain, surat Ali Imran, ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Bagaimana ciri umat terbaik ini? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Baik para jamaah,
Amar ma'ruf nahi mungkar, inilah hakikat inti daripada syariat. Hakikat daripada dakwah. Ya, dakwah itu kan isinya amar ma'ruf nahi mungkar. Hakikat daripada ketakwaan yang menjadi bekal terbaik untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi mungkar juga hakikat dari tarbiyah. Hakikat dari pendidikan. Isi dari pendidikan ya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang ngedidik ya berarti maksudnya itu, mengajak kepada yang baik, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, menjauhkan peserta didiknya dari kemungkaran. Baik para jamaah. Sehingga dari sini kita memahami apa yang menjadi ciri khas para sahabat ini. Sehingga mereka dikatakan sebagai khairu ummah. Lagi-lagi Allah memuji mereka di dalam ayat ini. Dinyatakan mereka sebagai sebaik-baik umat. Mungkin enggak orang-orang dinyatakan sebaik-baik umat, kemudian mereka ini kafir, mereka ini di neraka? Enggak mungkin. Maka terbantahkan apa yang diyakini oleh orang-orang Rafidhah. Lihat, mereka dinyatakan sebaik-baik umat, di mana mereka punya ciri khas yang begitu istimewa dan mulia. Mereka mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mereka mencegah manusia dari yang mungkar. Ditambah lagi mereka mendasari itu semua dengan keimanannya kepada Allah. Maka para jamaah, siapa yang ingin mengikuti mereka dan ingin juga punya predikat khairu ummah, maka bersifatlah sebagaimana sifat mereka, berkarakterlah sebagaimana karakter mereka, berciri khaslah sebagaimana ciri khasnya mereka. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dengan bahasa lain para jamaah, siapa yang ingin menjadi khairu ummah, maka dia harus tenggelam di dalam dunia tarbiyah, dunia pendidikan. Kalau kemudian lepas dari ini, maka bagaimana mau jadi khairu ummah? Orang tidak suka pendidikan, orang menjauh dari pendidikan, menjauh dari namanya tarbiyah wa ta'lim. Ya tidak bisa. Bagaimana menjadi sosok pribadi yang baik, umat yang terbaik, kalau kemudian kita menjauh dari dunia pendidikan? Dan ciri khas para nabi dan rasul ngedidik. Ya, dakwah itu isinya pendidikan, isinya amar ma'ruf nahi mungkar. Isinya bisyarat wa indharat. Ada kabar gembira bagi orang yang melakukan ma'ruf, ada juga ancaman bagi orang-orang yang melakukan kemungkaran. Nah, ini isi tarbiyah. Maka jika kita ingin mendapatkan model kehidupan yang terbaik, hiduplah kita di lingkungan tarbiyah. Hiduplah kita di lingkungan pendidikan. Jangan jauh dari lingkungan pendidikan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, pendidikan tentu tidak hanya yang bersifat formal, begitu ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya yang penting anak masukin sekolah, bayarin SPP-nya, kasih uang jajannya, selesai aja pendidikan. Tidak begitu. Pendidikan itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah mencakup segala sesuatu. Ya, hidup kita ini isinya kan pendidikan. Apa yang ditontonkan oleh orang tua itu nanti jadi pendidikan bagi anaknya. Apakah pendidikan yang baik ataukah pendidikan yang buruk? Pendidikan bukan hanya di bangku sekolah saja. Ya, kita sekarang duduk seperti ini kan tarbiyah wa ta'lim. Ya, tarbiyah wa ta'lim. Kewajiban pendidikan bukan 9 tahun saja, tapi sepanjang hidup kita. Artinya selama kita masih hidup, selama itu pula kita berkewajiban untuk ada di dalam pendidikan. Maka bersyukurlah kalau kita hidup di lingkungan yang memang bi'ahnya bi'ah tarbiyah, lingkungan pendidikan.
bi'ahnya bi'ah ta'lim, lingkungan-lingkungan yang memang di dalamnya ada ta'lim, pelajaran yang bisa kita dapatkan, nasihat, wejangan yang bisa kita serap, istifadah, mengambil faidah ya dari kita mengkaji syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian beliau hafizahullah taala menyampaikan dua ayat di atas bersama beberapa ayat yang sebelumnya dengan sangat tegas sekali telah menjelaskan kepada kita pujian Rabbul Alamin dan keridhaannya serta pembelaannya kepada para sahabat. Bukankah sesudah kebenaran adalah kesesatan? Kalau ini al-haq, berarti yang tidak seperti ini batil. Baik para jamaah. Dan orang-orang Syiah, mereka memahami bahkan meyakini kebalikan daripada apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayat tadi. Famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Bukankah sesudah kebenaran itu adalah kesesatan? Maka jelas tidak diragukan lagi apa yang ada pada mereka ini adalah kesesatan dan bahkan kekufuran. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Baik para jamaah. Berikutnya poin akidah yang ke-101. Ini masih di poin-poin akidah terkait dengan al-iman bir Rasul. Beriman kepada Rasul, secara khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Poin yang ke-101 adalah menolong beliau. Jadi orang yang beriman kepada Rasulullah maka pasti akan menolong Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini beliau nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Bagaimana nabi yang ummi ini memerintahkan mereka mengerjakan yang ma'ruf. Ya, lagi-lagi ini ciri khas para nabi dan rasul dan pengikut mereka. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik. Mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada diri mereka. Nah, di sini beliau tegaskan apa yang dimaksud wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Di sini dijelaskan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu syariat yang ringan dan mudah. Syariat ringan dan mudah dinisbahkan dengan syariat yang Allah tetapkan kepada Bani Israel. Kemudian secara umum, karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia dan membawa syariat yang sempurna dan lengkap, serta membawa mukjizat yang terbesar yakni Al-Quran, syariat yang beliau bawa sangat mudah bagi umat manusia. Mengapa? Karena berjalan sesuai dengan apa yang ada pada manusia. Jadi syariat Islam itu syariat yang sahlah wa samhah. Syariat yang sesuai dengan fitrah. Ya. Mudah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah.
Syariat yang menghilangkan segala kesempitan dan beban serta kesusahan. Akan tetapi semua itu tidak dapat kita ketahui kecuali dengan 3 perkara yang mendasar. Baik, artinya begini. Kemudahan Islam, ya Islam kan dikatakan agama yang mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Atau di dalam sabda Nabi, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Allah tidak membebani ya seseorang di luar batas kemampuannya. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Al-Quran dan Sunnah menegaskan bahwa agama ini agama yang mudah. Nah, para jamaah, kemudahan Islam itu tidak akan diketahui kecuali dengan 3 perkara yang sangat mendasar. Pertama, dengan keikhlasan. Artinya apa ya? Orang kalau tidak ikhlas, berat hidup ini para jamaah. Salat itu berat kalau tidak ikhlas, walaupun cuma 2 rakaat. Ya kan? Berat tidak ikhwan? Berat, apalagi salat subuh gitu ya. Barakallahu fiikum. Ada sebagian orang tidak bisa salat subuh, Pak. Tidak bisa sekedar membuka kelopak matanya. Berapa kilo kelopak mata kita? Berapa kilo ikhwan? Ini kalau ditimbang berapa kilo? Tapi ada orang di waktu subuh tidak bisa sekedar membuka kelopak matanya sendiri. Ya. Kalau barber 60 kilo enteng aja. Ini kelopak mata nggak bisa dia angkat. Padahal Allah cuma minta paling 10 menit. Salat subuh itu kan nggak lama-lama. Ya tergantung imam kalau berjamaah ya. Tapi ya rata-rata 10 menit. 10 menit ya. Itu sudah standar nasional Indonesia ini. Taib. Ya Jumat subuh lah rada panjang tidak masalah gitu kan, sesekali. Baca Al-Insan sama Sajdah. Itu kalau dibaca tartil ya bisa 20 menit itu. Taib para jamaah. Orang ikhlas itu orang yang ringan hidupnya. Ikhlas. Tapi orang semakin tidak ikhlas semakin berat. Yang kedua, mudahnya Islam itu akan diketahui dan dirasakan dengan ilmu. Karena orang bodoh itu para jamaah tentu tidak akan mengerti tentang ajaran Islam yang sesungguhnya. Dia akan merasa berat di dalam mengamalkan ajaran Islam yang sejatinya sangat mudah baginya. Kebodohan itu kan kegelapan. Kebodohan itu para jamaah yang dirahmati Allah beban berat. Beban berat. Ya, urusan dunia saja kalau orang itu bodoh terhadap satu perkara dari urusan dunia, maka gelap ini. Padahal mungkin bagi orang yang ngerti ilmunya ini enteng banget. Tapi gara-gara dia bodoh berat. Baik para jamaah, dia tidak ngerti ilmunya. Nah, kalau urusan dunia saja begitu para jamaah. Barakallahu fiikum. Kan katanya ada ya orang dari luar negeri ngelihat rangginang, gitu ya. Tahu rangginang? Ini rajin banget ya orang Indonesia. Ini nasi ditempel-tempel satu-satu. Disangkanya ditempel-tempel. Ya. Taib. Bagi kita orang Indonesia yang ngerti cara bikinnya kan mudah saja itu. Nah begitulah. Ya. Diumpamakan begitu. Orang tidak ngerti mesin-mesinan gitu ya. Bagi orang tidak ngerti mesin ketika motornya, mobilnya mogok, bingung dia, gelap. Ya. Bagi orang yang paham, ternyata sebentar saja enteng banget. Oh, ternyata ya, mungkin businya putus begitu kan. Tinggal diklikkan begitu saja. Tapi kan itu hanya orang yang tahu ilmunya. Begitu kan para jamaah. Itu urusan dunia. Bagaimana dengan urusan agama ini? Sama urusan agama juga. Kalau orang tidak ngerti ilmunya ya berat. Ada yang sudah hatam kitab-kitab bahasa Arab? Ada tidak di sini? Orang kalau pemula belajar bahasa Arab kan ngeblank para jamaah.
angelnya bahasa Arab gitu. Testimoninya pasti gitu. Tapi coba kalau sabar, ditekuni, ya. Nanti ada masanya dengan kesabaran, keteguhan, dengan doa terbaik kita kepada Allah. Ada masanya ngeklik. Ngeklik itu apa? Paham. Oh iya, ternyata begini. Nah kalau sudah ngeklik begitu, kesananya kan mudah. Begitu para jamaah. Urusan dunia juga sama. Coba antum yang pertama belajar nyetir itu. Susah nggak ikhwan? Oh susah. Tapi coba kalau sudah ngeklik, sudah paham, sudah bisa. Masya Allah para jamaah. Orang nyetir kadang sambil teleponan. Ya. Sambil WhatsAppan. Bisa jawab WhatsApp dia sedang nyetir. Ya walaupun itu tidak baik. Begitu ya. Artinya apa di situ? Masya Allah. Ketika orang itu punya ilmunya, maka segala sesuatu jadi terang benderang. Segala sesuatu jadi enteng. Baik para jamaah. Kemudian yang ketiga kata beliau bahwa kemudahan Islam itu tidak akan diketahui, tidak akan dirasakan kecuali dengan mempraktekkan dan mengamalkannya. Mempraktekkan dan mengamalkan apa yang telah disyariatkan melalui Rasulnya yang mulia. Artinya ya tinggal ikuti saja aturannya. Tinggal ikuti saja kaifiatnya. Kan mudah. Meniru itu lebih mudah daripada menciptakan, ya, atau membuat sesuatu yang baru. Baik para jamaah, tugas kita kan hanya mengikuti, amati, tiru, manut, gitu ya. Tinggal ikuti, namanya ittiba. Ittiba itu ngikut, manut. Apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan, itu yang kita ikuti, itu yang kita praktekkan. Mudah agama ini. Jadi tidak usah berinovasi, tidak usah berkreasi, ya, tidak usah juga macam-macam neko-neko. Sudah tinggal manut saja. Wong yang sudah ada contoh prakteknya saja, mungkin belum semua kita praktekkan. Jadi tidak usah repot-repot bikin ajaran-ajaran baru. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka jika orang mempraktekkan dan mengamalkan apa yang telah disyariatkan melalui Rasulnya yang mulia, mudah agama ini. Karena Allah diibadahi dengan apa-apa yang telah disyariatkan melalui Rasulnya. Bukan dengan berbagai macam bid'ah dan kejahilan. Dengan mengikuti iblis dan juga hawa nafsu. Nah apabila kita beramal dengan berbagai macam bid'ah, maka ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya sangat mudah, niscaya akan berbalik menjadi berat dan sulit. Maka pahamkanlah, sesungguhnya kaidah yang seperti ini sangat langka, khususnya pada hari ini. Ya, ada istilah orang kita, Pak, kalau bisa dibikin susah, ngapain mudah-mudah? Gitu kan? Ya tidak. Ya. Kalau bisa dibikin susah, ngapain nyari yang mudah? Kan begitu. Ini urusan birokrasi ini sebetulnya satu pintu selesai. Nah orang kita enggak mau begitu. Ya. Kalau bisa dibikin susah ngapain dibikin mudah? Dibikin jadi 20 pintu gitu. Enggak selesai-selesai. Dan begitu akhirnya. Ya itu orang tuh kalau modelnya begitu ya ribet hidup ini. Jadi kalau urusan dunia ya resikonya dunia saja. Tapi kalau urusan agama nah ini yang mengerikan. Orang kita kan begitu. Kalau berislam kayak Nabi itu kok enggak seru ya? Gitu. Enggak seru. Kita bikin yang baru-baru lah. Sholawat itu kalau cuman sholawat zikir, ya, enggak seru. Ya. Coba kita bikin yang baru-baru, pakai nada-nada, begitu ya. Nanti sudah sampai situ, namanya khutuwat syaitan itu kan terus ya. Kayaknya kalau cuman sholawatan saja enggak seru. Pakai gamelan. Gitu ya. Pakai musik. Sudah pakai musik belum puas juga. Kayaknya kurang seru gitu ya. Bagaimana caranya? Pakai jogetan. Akhirnya joget para jamaah. Terus berinovasi terus, berkreasi terus. Ya akhirnya enggak ada ujungnya. Semakin jauh dia semakin jauh dari kemurnian Islam. Na'udzubillah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah.
Kita lanjutkan sedikit karena poinnya bukan pada kalimat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu." Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya, wa nasaruhu. Nah, di sini poinnya, dan menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang, yakni Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sehingga ini di antara cakupan iman kepada Rasulullah, kita mesti bernusrah, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, membela sunnahnya, menolong sunnahnya, dan kita ambil bagian di situ karena kebutuhan kita, ya, artinya kita yang butuh untuk bekal kita, keselamatan dan kebahagiaan kita dunia dan juga akhirat. Taib, para jamaah, insyaallah nanti kita lanjutkan di poin akidah ke 102 dan seterusnya. Masih satu pertemuan lagi ya, insyaallah. Jadi pekan depan insyaallah masih akidah salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Baik, kita akhiri saja. Sudah masuk ya? Kita langsung tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.